Assalamualaikum. Ini buat para pemirsa yang ingin tahu proses pembuatan lem hot melt lembaran ya, yang biasa digunakan untuk menjilid buku, bisa juga untuk keperluan-keperluan lain ya yang sifatnya merekatkan benda. Nah, ini prosesnya nanti akan bisa disimak tahapan-tahapannya, dan ini bahan-bahan yang digunakan itu pertama itu bahannya merupakan lem hot melt ya, bisa juga pakai lem bakar yang stick, itu biasa banyak digunakan untuk perekat juga, yang bentuknya bulat-bulat panjang. Kemudian ada ini sebagai media untuk pengepresan nanti itu, ini kain teflon ya. Ini banyak tersedia di Glodok. Ini kain teflon anti lengket. Kemudian selanjutnya kita juga menggunakan material sebagai media. Ini ada lembaran GRC ya, GRC. Nah, ini dalam keadaan basah, memang harus basah kondisinya. Nah, kemudian ini kita letakkan di sebuah meja, dimana nanti proses pembuatan lem itu akan dibuat di sini. Oke guys, kita simak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membuat satu kegiatan yang menghasilkan. Ini bisa dijual, dan kebutuhannya untuk di lokal saja itu cukup besar, lumayan ya. Oke, kita simak bagaimana proses pembuatannya. Oke guys, saya akan mulai menunjukkan proses pembuatannya. Nah, ini bahan baku lem yang sudah dicairkan ya. Yang awalnya itu ada yang bentuk kristal atau yang lem stick ya, yang biasa digunakan banyak di pasaran. Ini saya masak supaya menjadi cairan lelet. Nah, kemudian ini meja kerjanya ini yang tadi sudah ditunjukkan. Alasnya kita beri media GRC ya, semen atau sebagainya yang bentuk lembaran. Dan ini kain teflonnya untuk media supaya tidak lengket dengan lemnya. Ini kita basahin dulu ya, kita basahin pakai air. GRC juga harus selalu keadaan basah. Nah, ini kita akan mulai mempraktikkan caranya. Kita basahin dulu, lalu kita tuangkan lem yang sudah dicair ini ke atas alas tadi yang kita sudah siapkan. Itu GRC kita tuangkan di alas, kita tuangkan. Nah, kemudian kita tutup pakai kain teflon ini. Lalu kita juga siapkan roll untuk itu, seperti untuk buat kue ya. Terus kita mulai mengepres perlahan-lahan. Nah, kita tekan yang secukupnya supaya bisa jadi pipih. Setelah kita roll menggunakan roll ini ya, kemudian kita angkat.
Nih, karena alas media tadi kita basahin pakai air sehingga dia mudah dilepasnya ini. Nah, lalu kita celupkan ke dalam air. Ya, mungkin agak kelihatan ya airnya ini. Nah, kita celupkan supaya menjadi dingin. Kita basahi pakai air. Nah, setelah kita celupkan, kita saksikan ya, yang tadi cairan tadi setelah kita roll, dititiskan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini guys. Jadilah lem lembaran yang sangat baik kualitasnya. Nanti ketika kita mau menggunakan diaplikasikan ke penggunaan, ini bisa dipotong sesuai kebutuhan. Berapa senti pun tergantung kebutuhan kita. Tapi awalnya ini begini. Keadaan waktu baru dibuat ya, di press. Gampang sekali ya guys. Ini saya sudah menjual lem ini sudah 15 tahun. Ya, permintaannya masih banyak. Ini bagi anak-anak muda yang mungkin belum dapat kerjaan ya, masih nganggur, ini bisa berkreasi ya, bikin inovasi. Namanya ini lem lembaran. Ya. Mudah sekali, mudah buatnya dan cepat ya. Oke, kita saksikan sekali lagi ya. Ini bisa kita jemur, digantung aja yang sudah selesai. Nah, ini ikan teflon tadi yang sudah dilepas. Kemudian kita buka. Ini kita basahin lagi supaya mudah lepas ya, basah. Kita tuangkan lagi guys, lem cairnya ini kita tuangkan lagi ya, kita tuangkan ke alas yang kita sudah siapkan. Kemudian kita tutup pakai kain teflon ini. Kemudian kita roll lagi guys, kita roll lagi supaya bisa jadi lembaran, jadi tipis. Ini boleh 2-3 kali ya rollnya supaya rata. Kita cabut lagi guys. Oh, mudah sekali cepatnya karena keadaannya basah. Kita celupkan ke dalam bak air, celupkan sampai panasnya hilang. Karena yang cairan yang dituang tadi dalam kondisi panas sekali ya. Oke, kita lihat. Kita lepas lagi ya dari kain teflonnya. Mudah sekali copotnya. Ini sudah lembaran yang kedua. Dan seterusnya. Buat sebanyak-banyaknya. Nanti dibuat ukuran-ukuran standar. Seperti ukuran F4 atau folio atau A4 ya. Sesuai permintaan pasar, pesanan. Dan ini saya jamin laku di pasaran menjual ini, memproduksi ini. Nah, ini yang saya contohkan yang pakai manual. Tapi di bawah ada yang sudah menggunakan mesin. Ya, jadi untuk mengejar kapasitas besar, kalau pesannya banyak, itu menggunakan mesin yang lebih cepat gitu. Sekian guys.
Salam produktif untuk kaum muda ya, anak-anak bangsa, supaya jangan tidur terus, jangan ngelamun, harus bergerak. Al-harokah barokah, itu kata orang NU. Bergerak terus, nanti Allah tunjukkan jalan yang bagus untuk produktif. Ya, semangat terus dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.